4 raja dunia yang pernah berkuasa. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa raja di dunia ada 4 orang. 2 raja dunia tersebut merupakan seorang muslim, sedangkan 2 lainnya adalah non-muslim. Keterangan mengenai 4 raja dunia ini disebutkan dalam banyak riwayat. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, raja bumi ada 4. Sulaiman bin Daud, Zulkarnain, seseorang dari penduduk Halwan, dan 1 orang lagi. HR Hakim dalam Al-Mustadrak 4143 tanpa komentar dari Az-Zahabi. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 orang non-muslim. Untuk 2 raja mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan 2 raja yang non-muslim, Namrud dan Buhtansar. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazam fi At-Tarikh. Riwayat dari ulama tabi'in, Muhajid bin Jabir, murid senior Ibnu Abbas, mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. 2 raja kafir, Buhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya, 5/433. Siapakah raja dunia yang dimaksud? Raja dunia pertama, Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Daud alaihi salam. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam adalah bisa berbicara dengan hewan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 15, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam memahami bahasa hewan juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19, artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Raja dunia kedua adalah Raja Zulkarnain. Kisah panjang tentang Raja Zulkarnain disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada Raja Zulkarnain dari ujung timur hingga barat bumi ini.
Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi, 83-84. Apakah Raja Zulkarnain seorang nabi? Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Zulkarnain, ada yang mengatakan, beliau nabi, ada yang mengatakan, beliau seorang malaikat. Dan ada yang mengatakan, bukan nabi dan bukan malaikat. Dan ada yang mengatakan, beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan, saya tidak tahu, apakah Tuba itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu, apakah Zulkarnain itu nabi atau bukan. HR Hakim 104 dan Baihaqi 18050. Al-Quran telah menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Hal ini tergambar ketika Zulkarnain melakukan 3 ekspedisi penting yang diterangkan Al-Quran, yakni pergi ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Sebagian ahli tafsir percaya bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan, yang menjadi penghalang antara Yajuj dan Majuj dengan manusia. Raja dunia ketiga, Raja Namrud bin Kan'an. Raja dunia ini merupakan seorang raja kafir bernama Namrud. Bukan saja kafir, Namrud pun mengaku sebagai Tuhan, penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Namrud bahkan meminta untuk disembah. Namrud pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhan, dan dia kalah. Dialah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat sombong inilah yang membuatnya mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud memaksa rakyat untuk menyembahnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka, mereka semua menjawab, engkau wahai rajaku. Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Raja dunia keempat, Bukhtansar. Raja dunia keempat ini bernama Bukhtansar, raja kafir yang menjajah Bani Israel dan membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in, Said bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir, 5/48.
Itulah kisah keempat raja dunia yang pernah diberikan kekuasaan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang mukmin, kekuasaan seharusnya menjadi jembatan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi seorang kafir, kekuasaan justru akan menjerumuskan mereka ke dalam azab yang pedih.